Pemirsa berita viral Hukrim RD TV dimanapun berada, Ana Sartina yang sebelumnya kami beritakan sebagai korban dugaan pemerasan dari 7 orang anggota Polri yang mengaku berdinas di Polres Pandeglang dan bermuara pada penahanan suaminya beserta kedua rekan nelayan lainnya oleh Polres Pandeglang terus bergulir. Ana yang merasa dirugikan secara material dan imaterial itu memutuskan untuk melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Kapolres Pandeglang melalui Kasat Reskrim dan penyidik perkara suaminya itu menyatakan bahwa mereka menjalankan perintah Presiden sebab operasi penanganan dugaan penyelundupan benih lobster disebut sebagai bagian dari program 100 hari kerja Presiden sehingga wajib dilaksanakan. Ana keberatan sebab menilai bahwa hak asasi udang lobster lebih dipentingkan dari hak asasi manusia. Untuk itulah Ana sampaikan isi hatinya kepada Presiden dan memohon keadilan. Berikut kami paparkan surat terbuka Ana yang ditujukan dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ana Sartina, istri dari seorang nelayan kecil atas nama Juanda yang telah ditangkap dan ditahan di rumah tahanan Polres Pandeglang sejak tanggal 6 November 2024 lalu. Untuk itu, saya mohon izin menyampaikan isi hati dan harapan saya melalui surat terbuka ini. Saya mohon maaf karena berlaku lancang, tetapi saya harus layangkan surat terbuka ini kepada Bapak Presiden yang saya hormati karena saya tak tahu harus berbuat apa lagi dalam menyikapi perkara yang saya hadapi ini. Dapat saya sampaikan bahwa Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji, SH, SIK, MSI, dan jajarannya mengaku menahan suami saya karena fokus menjalankan perintah Bapak, yakni perintah Presiden untuk menyukseskan program 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk itulah saya harus keluhkan, sekaligus pertanyakan ke Bapak. Mohon dan tolong Bapak dengarkan baik-baik keluhan saya lebih dulu sebelum saya bertanya. Saat ini saya sedang hidup menderita bersama ketiga anak saya. Namun, kami sebagai rakyat kecil tidak hendak meminta Bapak untuk memberi kami uang, emas atau perak, atau harta benda berharga lainnya. Tapi kami memohon dengan segala kerendahan hati agar Bapak berkenan untuk berbelas kasih pada kami. Tolong, bebaskan dan kembalikan suami dan ayah dari anak-anak saya, sebab kami hidup bergantung hanya dari kerja keras suami dan ayah yang kami cintai, karena dialah harta paling berharga yang kami miliki. Tolong Bapak Presiden, tolong jangan bunuh masa depan anak-anak kami yang kini tak lagi memiliki sosok ayah yang mereka banggakan, sebab di pundak ayahnya itu bergelayut impian dan harapan kami tentang masa depan yang lebih baik. Mohon maaf Pak Presiden, apa yang kami dengar dari Kapolres dan jajarannya tentang pentingnya benih lobster bagi negara yang melebihi harga diri kami sebagai manusia itu membuat saya bertanya dan merenung dalam hati. Apakah kami tak boleh hidup dari alam di negara yang kaya raya ini, Bapak Presiden? Tegakkah Bapak melihat kami menderita hanya karena suami saya menangkap benih lobster dari lautan Indonesia yang sebegini luas membentang dari timur ke barat dan dari utara ke selatan, dan hanya sedikit saja dari luasnya lautan itu yang suami saya tangkap hasilnya untuk menafkahi kami, keluarga kecilnya, yang ditunjukkannya pada kami sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia dalam menghidupi kami. Apakah itu salah, Bapak Presiden yang kami hormati? Apakah kami yang adalah rakyat bodoh ini harus dipaksakan memahami hukum yang diterapkan tanpa pernah disosialisasikan lebih dahulu kepada kami? Adilkah jika secara tiba-tiba polisi atas nama hukum dan atas perintah Bapak
menangkap dan menahan suami saya dan ayah dari anak-anak saya? Apakah kami rakyat yang katanya pemegang kedaulatan di bangsa ini harus tergilas oleh tingginya nilai jual benih lobster yang melonjak membumbung tinggi melampaui nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya? Lantas untuk apa hak asasi manusia kami itu diundang-undangkan, yang katanya dilindungi oleh konstitusi? Ataukah memang kita harus membalikkan fakta bahwasanya kekayaan tanah Ibu Pertiwi ini dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kemakmuran biota laut, yang karenanya suami saya ditangkap secara semena-mena dan ditahan itu, yang pada akhirnya menimbulkan akibat di mana kami ditelantarkan dalam kekalutan hidup tanpa ada kepedulian dari mereka yang katanya pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat itu? Tolong jawab jeritan hati saya dan anak-anak saya ini, Pak Presiden kebanggaan kami. Haruskah suami saya tetap disekap di balik jeruji besi itu, laksana seorang koruptor besar yang telah menelan habis kekayaan negara triliunan rupiah? Haruskah masa depan anak-anak kami dikorbankan demi mengedepankan hak asasi benih lobster itu? Pak Presiden yang saya hormati, kondisi ini sangat menyiksa kami. Apakah karena gaji polisi masih kurang? Jika masih kurang, tolong dinaikkan gaji polisi agar jangan kami rakyat kecil ini menjadi sasaran pemerasan mereka. Tolong pastikan ke Pak Kapolri, apakah polisi masih dapat kami percaya jika kondisi dan fakta yang kami alami adalah seperti yang saya utarakan ini. Pak Presiden tolong sampaikan ke Pak Kapolri bahwa saya merasakan betul tekanan psikologi ketika saya diperas uang sebesar 3 juta rupiah itu oleh oknum Polri atas nama Asep dan kawan-kawannya yang berjumlah 7 orang saat itu. Tolong Bapak tanyakan ke Pak Kapolri, apakah memang polisi itu masih bisa dipercaya? Apakah menjual hasil tangkapan kepada pihak yang dilegitimasi pemerintah untuk membeli benih lobster itu patut dikategorikan sebagai bagian dari menyelundupkan? Jika itu penyelundupan, kenapa pembeli tidak turut ditangkap dan turut ditahan layaknya suami saya? Sedangkan pembelinya tinggal di Kabupaten Lebak yang sangat dekat dengan Pandeglang. Hal ini saya pertanyakan ke Bapak karena Kapolres melalui Kasat Reskrim serta penyidik perkara suami saya ini mengaku bahwa mereka bekerja atas perintah Presiden demi suksesnya 100 hari kerja Presiden, termasuk penyelundupan harus diberantas. Tolong kami Bapak Presiden, beri kami keadilan jika memang harga diri manusia di negara ini masih lebih berharga dari harga benih lobster, yang karenanya suami saya patut diduga telah dikriminalisasi dan ditahan di rutan Polres Pandeglang. Namun, jika memang untuk menyukseskan program 100 hari kerja Bapak itu, suami saya dan ayah dari ketiga anak kami, serta kedua nelayan kecil itu harus dikorbankan, maka apa hendak dikata, kami hanya bisa mengelus dada sebab kami ini ibarat debu kotor yang jatuh di atas berlian, sehingga kami memang tak lagi pantas disebut manusia. Yang pasti, fakta saat ini telah membuktikan dan memberi pesan kepada kami bahwa ternyata hak asasi benih lobster itu jauh lebih bernilai dari hak asasi manusia yang katanya secara kodrati melekat pada diri kami, dan katanya pula hak asasi kami itu dilindungi oleh konstitusi. Yang pada akhirnya akan kami ceritakan pada anak cucu kami bahwa itu bukanlah sebuah kebenaran, karena sejatinya hak asasi manusia itu hanyalah dongeng dan ilusi semata, sebab ternyata anak udang lobster itu jauh lebih berharga dari harga diri manusia. Akhir kata, apapun yang menjadi keputusan Bapak dalam menanggapi surat terbuka saya ini, kami terima.
karena kami tak punya siapa-siapa lagi yang bisa menjadi tempat kami bertanya dan menyampaikan keluhan kami selain kepada Bapak. Saya, Anna Sartina, bersama ketiga anak saya dan keluarga kedua nelayan lainnya, mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Presiden terhadap permasalahan kami ini. Kiranya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa menjaga dan melindungi Bapak dalam seluruh aktivitas teremban. Amin. Pandeglang, 15 November 2024. Hormat saya, Anna Sartina.